Halo, brother and sister. Seperti yang pernah gue janjikan di video sebelumnya, gue mau bikin dan bagi-bagi tips cara sehat ex-junkie. Welcome to our channel. This channel contains about music, drugs education, HIV/AIDS education, and vlog. Please subscribe, like, share, and comment your suggestions. Thank you. Enjoy watching. Metodenya gua kasih nama Dajjal, diet ala jalanan. Yang gue maksud bukan Dajjal yang ono ya, bukan Dajjal yang ada di Sokotra itu, bukan. Tapi yang gue maksud Dajjal adalah karena sekarang ini orang-orang dinamikanya tinggi, aktivitasnya, mobilitasnya tinggi, dan sehari-hari itu mobile dari pagi sampai ke pagi lagi mungkin. Makanya jalanan yang gue maksud adalah sebuah proses perjalanan yang terus berdinamika. Itu makanya gue kasih nama diet ala jalanan alias Dajjal. Sebenarnya nggak semudah dan sesederhana yang mau gue bagiin tipsnya. Yang gue jalanin sih, gue melakukan proses yang keras dengan melakukan diet dan pola makan. Tapi justru dari pengalaman gue harus bisa merangkum itu menjadi sesuatu yang lebih simpel. Karena gue mesti cerita dulu nih. Jadi 2010 setelah gue pasca junkie, berbagai penyakit gue rasa. Stroke, hipertensi, dan lain-lain lah. Pokoknya gue repot. Nah dari situ gue coba mulai melakukan proses hidup sehat. Di antaranya dengan melakukan diet. Diet yang gue jalani saat itu ekstra ketat. Dan berbagai macam diet gue lakukan, dari diet mayo, blue diet, dan sebagainya. Sehingga dalam waktu 3 bulan kesehatan gue pulih. Nah dari situ hingga saat ini gue terus melakukan pola hidup sehat. Akhirnya gue sendiri menemukan tadi cara sehat menurut gue yang gue rasa ini udah gue rangkum menjadi lebih simpel, yaitu diet ala jalanan Dajjal. Gini caranya. Diet ala jalanan, lu cuman melakukan hal tidak boleh sarapan pagi. Tidak boleh sarapan tuh artinya gini, lu boleh makan setelah bangun tidur 3 atau 4 jam kemudian. Nah kalau bangun tidurnya lu jam 6 pagi, lu hitung aja 4 jam ke depannya lu baru bisa makan jam berapa. Begitupun ketika lu bangun jam 1 siang, ya itu 4 jam ke depan lu baru boleh makan. Tapi di samping itu lu boleh mengkonsumsi air putih. Nah sesimpel itu yang gua rangkum tuh dari berbagai macam pola dan proses diet yang pernah gua jalani, yang sebenarnya nggak, tadi gua bilang nggak sesederhana itu. Cuman kan gue dari pengalaman itu ternyata gue bisa
merangkum biar kita hidup sehat, dan kita juga harus coba mengubah pemahaman bahwa diet untuk menguruskan badan. Pemahaman itu harus kita rubah. Diet adalah untuk kesehatan. Karena di dalam diet sendiri juga kita bisa menguruskan, bisa menggemukkan. Nanti ada proses cutting dan bulking ya. Itu tergantung goalsnya nanti. Video berikutnya lah nanti gue bahas itu. Jadi pemahaman diet untuk menguruskan itu harus kita rubah dulu. Bahwa diet untuk kesehatan. Itu tujuannya, goalsnya. Simple ya. Gue ulangin tadi. Diet yang gue jalani adalah tidak sarapan. Yang artinya 4 jam setelah bangun tidur kita baru bisa boleh makan. Tapi di samping itu mengkonsumsi air putih boleh. Itu aja sebenarnya metodenya yang gue bagi ke brother and sister. Semoga bermanfaat. Oke? Untuk pola diet kita tidak bisa sarapan menurut versi gue tuh, yang tadi gue kasih nama diet ala jalanan, dajal. Sarapannya setelah bangun tidur 4 jam ke depan. Jam 6 lu bangun tidur pagi, 4 jam ke depan lu baru bisa makan. Jam 1 lu bangun tidurnya, lu hitung lagi 4 jam ke depan lu baru bisa makan. Tapi air putih lu disarankan untuk mengkonsumsi banyak ya air putih ya. Itu untuk diet ala jalanannya. Semoga bermanfaat. Nah, setelah diet itu dilakukan, jadi kita harus sepaket dengan olahraga. Kalau diet tanpa olahraga, itu seperti lu buka medsos tanpa kuota. Jadi mesti sepaket tuh sama olahraganya. Gue juga udah membuat satu bentuk olahraga yang udah dibikin sesimpel mungkin. Karena gue tau lah orang pasti malas melakukan olahraga, tapi dengan metode gue ini mudah-mudahan semua bisa melakukannya. Hanya ada 4 gerakan yang gue coba rangkum. Pertama burpees, keduanya side plank. Side plank terdiri dari 2 ya, left plank sama right plank. Nah, terakhir planknya. Itu hanya 4 gerakan. Masing-masing gerakan dilakukan hanya 1 menit. Di jeda 1 menit berganti ke gerakan selanjutnya. Limitnya 10 detik lu mesti istirahat. Lu hitunglah pakai stopwatch di handphone, banyak itu aplikasinya. Jadi per gerakan hanya 1 menit. Limit 10 detik. Masuk ke gerakan berikutnya. Di akhir video nanti gue kasih contoh burpees seperti apa, side plank seperti apa, dan planknya sendiri seperti apa. Kalau burpees kan ya sebenarnya ini metode olahraga bukan gue yang bikin, gue hanya meneruskan yang sudah ada. Seperti burpees kan dibikin oleh, kalau nggak salah nama pembuatnya Burpee Dasgrinky. Itu terdiri dari satu gerakan yang ada push up-nya, ada squat-nya, ada jump-nya. Dan itu biasa dilakukan olahraga oleh para militer ya. Membakar banyak kalori, membakar banyak lemak, dan otomatis seluruh tubuh bergerak, jadinya sehat. Nanti di akhir video gue kasih contoh. Kalau plank, baik itu side plank, left plank, right plank, dan flanknya sendiri adalah linear dengan bumi ya, dengan tanah. Jadi di situ terjadi mungkin grounded, poison toksik di dalam tubuh, di grounded bersama bantuan gaya gravitasi bumi. Tersedotlah nanti unsur-unsur negatif yang ada di dalam tubuh kita, dibantu oleh gaya gravitasi bumi. Ingat tadi, satu gerakan dilakukan hanya 1 menit. Coba lu dalam 1 bulan aja melakukan metode ini, lu rasakan manfaatnya,
hidup sehat, apalagi keep away from drugs, jauh dari narkoba, dijamin hidup kita sehat kembali. Oke ya, tinggal nanti di akhir video ada contoh gerakannya dari gua, walaupun sebenarnya di internet udah banyak juga kalau mau buka burpees, plank, side plank, itu udah banyak lah di internet juga, tapi biar disangka gua nggak hanya sekedar teori, gua kasih contoh juga di jalan nanti. Nah ini gua mau kasih contoh burpees. Burpees ini terdiri dari squat, push up, jump. Nah ini sekarang side plank. Side plank pertama left plank. Jadi pakai tangan kiri tumpuan kayak gini contohnya. Tambah lagi pakai putar, bisa kamu sangkal, lebih baik sehat saja. Setelah left plank, sekarang right plank, tumpuannya pakai tangan kanan. Jadi pulang balik nih dari kiri, sekarang kanan. Jadi Nyatanya coba melangkah, mau bikin sensasi, coba nekan ekstasi, nyatanya lupa diri sendiri. left plank udah, right plank udah, sekarang planknya cuma butuh bantuan ini ya, karena ini dilakukan di jalanan biar nggak kena kerikil jalanan, kecuali kalau lu punya ilmu kebal. Gitu. Ini planknya nih. Mama, bahayanya racun dunia, jangan pusingkan kepala dengan masuknya narkoba. Katanya nikmat surga, lupa urusan dunia, nyatanya coba mau melangkah, mau bikin sensasi, coba nekan ekstasi, nyata. Oke, mudah-mudahan bermanfaat, brother and sister. Sampai jumpa di konten-konten selanjutnya. See you. Salam sehat dan bugar.